Betapa baiknya Engkau Tuhan. Luar biasa kasih-Mu bagi kami. Sungguh kami rasakan Engkau tidak pernah biarkan kami. Engkau pertahankan hidup kami di tengah-tengah kesukaran, kesulitan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana adanya hari ini, semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Karena Engkau senantiasa tunjukkan kasih setia-Mu kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kembali kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami merindukan jamahan-Mu. Engkau mau lihat setiap hati kami. Engkau mau lihat setiap kerinduan dan pergumulan kami Tuhan. Hanya kepada-Mu kami berharap. Engkau adalah tempat kami mengadu. Engkau adalah tempat kami berseru. Dan Engkau menyelesaikan semuanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semuanya. Memuliakan Engkau hari ini. Layakkan kami semuanya, tahirkan kami Tuhan. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani, mulai dari pemimpin puji-pujian
para pemain musik, operator LCD direktor singer, pelayan perjamuan suci, pelayan kolektan, rabi kami dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau juga berkarya lewat lidah bibir mulut hamba-Mu, menyatakan cinta kasih-Mu di tengah-tengah kami. Firman pengajaran-Mu Tuhan yang membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu dengan limpah firman Tuhan yang disingkapkan rahasianya. Sertai hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Teguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kami semuanya diubahkan oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami jikalau ada dalam perjalanan menuju tempat yang diberi kekuatan bergairah, bersegera tiba di tempat ini bersama-sama kami memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang berhalangan datang, Engkau juga menolong mereka. Jikalau sakit Engkau sembuhkan, jikalau lemah Tuhan kuatkan. Lingkungan kami Engkau berkati dengan sukacita dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan boleh kesempatan yang berbahagia malam hari ini untuk diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami yang mengasihi kami. Dan jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di darat, segala bentuk pekerjaan iblis dan setan yang mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami katakan keluarnya oleh kuasa cara Yesus. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami, Engkau lah Tuhan yang berdaulat. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang murah hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami perhatikan kepada kami hari ini. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. So, kita bersyukur begitu baiknya Tuhan bagi kita. Tapi biarkannya kita dalam pergumulan selalu ditopang, selalu dikuatkan, dan selalu ditolong. Haleluya. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Salam. Haleluya. Tangkap pujian kita, Yesus tampung air mataku. Yeah.
musuhku akan tunduk waktuku bersemu. Ku yakin Allah di pihakku, dan pada Allah hatiku percaya. Jangan aku memberi kemenangan. Musuhku akan tunduk waktuku bersemu. Ku yakin Allah di pihakku, kepada Allah hatiku percaya. Jangan aku memberi kemenangan. Jangan aku memberi kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Kita yakin bahwa Allah di pihak kita. Kita percaya Dia mengasihi kita. Dia selalu beserta dengan kita. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita, janjinya. Saya undang kita semua bagi berdiri, bersuka cita mengangkat pujian ini. Haleluya. setia dengan janjinya. Apa yang dijanjikan pasti digenapi bagi kita yang percaya. Puji Tuhan, masih kita angkat pujian kita di jalan hidupku.
Allah beserta dengan kita. Dia tak pernah biarkan kita, Dia tak pernah tinggalkan kita. Selalu nyata janjinya bagi kita. Puji Tuhan. Dan kita akan menikmati firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita siapkan hati kita dan kita rasakan kasih Tuhan. Saudara, kita semua bangkit berdiri. Tangkap pujian kita, hatiku mengenalmu.
isi hatiku. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau mengasihi kami bukan dengan perkataan dari pengorbanan Tuhan. Engkau korbankan darah-Mu, nyawa-Mu, menyelamatkan kami, memberikan kehidupan kepada kami. Jika ada malam hari ini kami berada di hadirat-Mu, sungguh karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Hari-hari yang kami jalani ini adalah karena penyertaan Tuhan. Firman-Mu yang selalu menopang kami Tuhan. Kami bisa kuat karena kekuatan Tuhanlah yang ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini kami akan menerima firman kehidupan. Engkau urapi kami untuk kami percaya, kami mengerti, sampai firman-Mu mengubahkan hidup kami dari manusia daging ini untuk menjadi manusia rohani. Engkau sediakan juga Tuhan tubuh dan darah-Mu bagi kami, agar dengan kekuatan tubuh dan darah-Mu kami mampu berjalan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu sampai Engkau akan bentuk kami menjadi mempelai-Mu. Segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, apapun bentuknya yang mencoba menghalangi kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Mulai dari luar sampai ke ruangan ini penuh damai sejahtera untuk kami menikmati firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Minta kursi Bapak. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diberi kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyerahkan hidup kita untuk selalu disucikan oleh firman pengajaran yang selalu kita terima. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur saudara bisa hadir malam ini. Biarlah kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk menikmati firman pengajaran. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Ya, kita diberkati Tuhan. Masih dalam firman yang sedang kita tekuni, saudara-saudara, masih dalam Roma pasal yang ke-8. Dari beberapa yang sudah kita lihat, ini merupakan keyakinan iman dan pengakuan orang-orang percaya, orang-orang yang tergembala, saudara-saudara sekalian. Ya, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39 ini saudara-saudara diterangkan dalam pola tabernakel, yaitu pintu tirai. Kita tahu arti rohani dari pintu tirai adalah perobekan daging. Ya, untuk perobekan daging ini diizinkan Tuhan, gereja Tuhan mengalami banyak sengsara. Ya, tetapi sengsara itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi adalah untuk membentuk kita supaya kita, daging kita ini kita salibkan. Ketika ada masalah, kesukaran, kesulitan, daging ini sampai tidak bersuara, tidak bersungut, tidak menyalahkan siapapun, tetapi justru menyembah Tuhan. Karena melalui sengsara, ketika kita menyembah Tuhan, maka kesengsaraan itu akan membentuk kita untuk banyak menyembah Tuhan, saudara-saudara. Jadi Roma yang pasal 8 ini berbicara mengenai pintu tirai, ya. Di dalamnya ketika kita membaca dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara, gereja Tuhan menghadapi ancaman, bahaya yang mengancam gereja Tuhan. Apa itu bahaya yang mengancam gereja Tuhan? Ada penindasan, ada kesesakan, penganiayaan dan seterusnya. Sampai ada kuasa-kuasa
makhluk-makhluk, saudara-saudara, pemerintah-pemerintah yang sekarang maupun yang akan datang begitu hebat yang dihadapkan kepada gereja Tuhan supaya gereja Tuhan mampu mengalami perobekan daging. Dan ketika gereja Tuhan dihadapkan kepada kesukaran-kesukaran, masalah-masalah merupakan perobekan daging, ada jaminan kelepasan dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan kita menghadapi banyak kesulitan, masalah, saudara-saudara, supaya nyata juga bahwa ada jaminan kelepasan dari kasih Tuhan. Ya, ayat 35 itu mengenai kesesakan, penindasan yang dihadapi oleh gereja Tuhan. Tetapi jaminannya ada ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi tema ini sangat sangat luar biasa, yang selalu menopang kita, karena kita berada di hari-hari yang terakhir. Dinubuatkan di dalam 2 Timotius bahwa hari-hari terakhir adalah masa yang sukar. Ya, kalau sudah dinubuatkan itu berarti kita tidak kaget lagi, tidak takut lagi. Kenapa ada kesukaran di akhir zaman? Karena sudah dikasih tahu lebih dahulu, sudah dinubuatkan lebih dahulu, saudara-saudara ya. Oleh karena itu kita baca saja dulu, tadi belum kita baca. Gereja Tuhan dihadapkan kepada bahaya yang mengancam gereja Tuhan. Ayat 35 kita tengok, kita baca bersama. Ayat 35, 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Terus, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi itu begitu hebatnya ancaman ya yang ada kepada gereja Tuhan hari-hari ini. Tetapi kita harus memiliki satu keyakinan dan pengakuan iman. Ya, jangan ketika kita menghadapi masalah nggak punya keyakinan iman, tidak punya pengakuan iman. Makanya ketika kita dihadapkan kepada masalah-masalah, kesulitan, kesukaran, ancaman, bahaya, saudara harus punya keyakinan iman, saudara-saudara ya. Tetapi kita lihat lagi ayat 38. Apa keyakinan imannya? Ayat 38, 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang terus, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Tuhan kita. Jadi harus ada keyakinan dan pengakuan. Ya, betapa berat masalah, sengsara, ancaman-ancaman yang dihadapi oleh gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus yakin bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, kalau kita tidak terpisah dari kasih Allah, maka kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Ayat 37. Jadi kalau kita, saudara-saudara, tidak mau terpisah dari kasih Kristus, maka jaminannya adalah kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Ayat 37 kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi ada jaminan kemenangan. Itu artinya ketika kita masuk dalam perobekan daging, ya, kita ada keyakinan iman walau sengsara, masalah-masalah, ancaman-ancaman, ketika kita merobek daging kita ini, ya, perobekan daging ini, maka kita akan menjadi pemenang, ya. Kita akan menjadi lebih daripada orang-orang yang menang karena Dia yang mengasihi kita. Jadi kemenangan kita bukan kemenangan daging, saudara-saudara. Kemenangan kita adalah kemenangan karena Kristus yang mengasihi kita.
Ya, Kristus yang mengasihi kita. Itulah sebabnya ada 5 macam ancaman yang dihadapi oleh gereja Tuhan, saudara-saudara. Ya, ancaman itu justru dia tidak mau terpisah dari Kristus dan tetap mengasihi Kristus. Kemarin sudah kita lihat adanya musuh-musuh yang ada menghadapi gereja Tuhan, saudara-saudara. Gereja Tuhan menghadapi ancaman musuh-musuh. Itu ayat yang ke-31. Siapakah yang akan melawan kita? Berarti gereja Tuhan dihadapkan kepada perjuangan yang begitu berat. Masalah-masalah yang begitu berat sehingga gereja Tuhan harus mampu melawan karena gereja Tuhan ada di pihaknya Tuhan. Ayat yang ke-31 ini ancaman yang dihadapi oleh gereja Tuhan, yaitu saudara-saudara musuh-musuh yang ingin melawan. Ayat 31 ya. Ayat 31 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi ada yang melawan kita, ada musuh ingin menyerang kita. Lawan ini adalah menyerang, ingin menghancurkan kita, ingin menggagalkan kita, ingin menawan kita, saudara-saudara. Jadi ini lawan, musuh yang kita hadapi hari-hari ini, saudara-saudara. Musuh ini bisa saja yang lain-lain. Pokoknya semua masalah-masalah ini adalah yang harus kita lawan. Harus kita lawan lewat daging kita, lewat kekuatan iman kita, saudara-saudara. Bukan dengan kekuatan daging kita. Ya, kita lawan dengan keyakinan iman dan pengakuan iman. Ada musuh-musuh, saudara-saudara, yang ingin menghancurkan kita, ya, menawan kita, ya. Tetapi ada lagi yang kedua, ancaman yang kedua yang dihadapi oleh gereja Tuhan, yaitu ayat yang ke-33, saudara-saudara. Ancaman kekurangan, kekhawatiran, kelaparan, saudara-saudara, ya. Makanya jangan kita takut, harus punya keyakinan iman. Ayat 32. Ayat 32. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi nampaknya ayat 32 ini gereja Tuhan dihadapkan kepada kekhawatiran, kelaparan, takut, saudara-saudara. Makanya Tuhan katakan di ayat ini, Dia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, agar kita tidak dihimpit oleh musuh yang kedua, namanya kekhawatiran. Musuh kita itu, saudara-saudara, orang kalau khawatir, banyak sekali akibatnya, saudara-saudara. Khawatir tidak punya makan, khawatir hari esok, khawatir terus gereja Tuhan. Musuh yang kedua, masalah yang dihadapi oleh gereja Tuhan, saudara-saudara, adalah kekhawatiran. Ya, merupakan perobikan daging ini. Semakin daging kita ini kita pelihara, semakin banyak kekhawatiran kita. Semakin daging ini kita tidak salibkan, makin banyak musuh kita, saudara-saudara. Yang kedua yang dihadapi ancaman gereja Tuhan adalah kekhawatiran. Ya, yang ketiga lagi dihadapkan oleh gereja Tuhan, itu ayat yang ke-33, saudara-saudara. Ya, ayat 33. Ya, kita baca ayat ini 1, 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi yang ketiga yang ancaman di hadapan gereja Tuhan, digugat. Digugat, saudara-saudara. Apa arti digugat? Ini dituduh, dicari-cari kesalahannya. Dicari-cari salahnya, yang tidak salah terus dicari salahnya. Itu gereja Tuhan, itu pilihan. Itu orang-orang pilihan. Dikatakan siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah. Jadi orang pilihan itu seringkali digugat. Ya, digugat. Kalimat yang lain, didakwa, dituduh. Ya, terjemahan lain katakan gugatan ini dia tuduh. Kita seringkali dituduh yang bukan-bukan.
ya, dituduh hal-hal yang tidak kita lakukan, dituduhkan kepada kita, didakwa. Saudara-saudara, itu ancaman. Ya, ancaman ketiga, selalu banyak gugatan-gugatan supaya orang pilihan itu gugur. Ya, supaya orang pilihan itu lemah, tidak kuat. Ya, makanya ketika dihadapkan kepada gugatan, di sanalah kita penting perobekan daging. Ya, daging kita ini harus kita lawan, kita salibkan agar mampu kita menghadapi tuduhan, dakwaan, gugatan-gugatan bagi orang-orang pilihan, dan Tuhan akan berkata, Dia akan membenarkan kita, saudara-saudara. Lalu ada lagi yang keempat, ya, ancaman yang dihadapi oleh gereja Tuhan, dihukum, dihakimi. Itu tadi ayat bagian 33b. Ya, siapakah yang akan menghukum mereka? 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Seringkali dihukum, dihakimi. Ya, dihakimi, saudara-saudara. Dihukum, dihakimi. Nah, ini juga merupakan ancaman bagi gereja Tuhan. Ya, dihakimi kita, saudara-saudara. Ya, tapi ayat membilang ketika kita dihakimi, jangan membela diri, biarkan Tuhan yang membela kita, saudara-saudara. Ya, ancaman yang kelima yang dihadapkan kepada gereja Tuhan, bahaya maut sepanjang hari, ayat 36. Ayat 36, ya, kita baca ini ayat 36, 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Terus, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, ini ancaman. Bahaya maut sepanjang hari. Dulu nggak tahu kita apa artinya bahaya maut sepanjang hari. Ya, dengan COVID ini rasanya selalu kita diancam bahaya maut, saudara-saudara. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain. Belum lagi embes peperangan nanti di luar sana. Ya, kita tidak tahu merambat kemana nanti ini, saudara-saudara sekalian. Ancaman maut. Ya, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, 5 ini ancaman bagi gereja Tuhan, saudara-saudara. Dibutuhkan perobekan daging. Jadi ketika ada ancaman bahaya, saudara-saudara, menghadapi bahaya ancaman bagi anak Tuhan, di sana kita penting perobekan daging. Ya, jangan justru mempertahankan daging, saudara-saudara. Ya, ketika kita mengadakan perobekan daging kita ini harus kita salibkan, saudara-saudara, maka ada jaminan kelepasan dari Tuhan. Kemarin sudah kita lihat apa itu jaminan kelepasan dari Tuhan. Pertama, Allah di pihak kita. Udah, kalau Allah di pihak kita, ada jaminan kelepasan, ada jaminan keselamatan, ada jaminan kemenangan, saudara-saudara. Ya, yang kedua, ada apa jaminan dari Tuhan? Tuhan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Kristus. Itu jaminan. Ya, tentu jaminan ini akan kita miliki ketika kita mau merobek daging kita ini. Daging kita ini harus kita salibkan. Ada lagi jaminan yang ketiga, Tuhan Allah yang membenarkan kita. Itu satu jaminan. Kalau kebenaran diri sendiri masih bisa digugat, tapi kalau Tuhan sudah membenarkan kita, nggak ada lagi yang bisa menggugat-gugat. Kita yang seringkali membenarkan diri sendiri, selalu dituduh, didakwa, saudara-saudara, digugat. Tetapi ayat membilang jaminan kelepasan itu adalah Tuhan yang membenarkan kita. Ya, yang ketiga, jaminan kelepasan, jaminan keselamatan itu dari Tuhan, yaitu Tuhan pembela bagi kita. Ya, ini jaminan kelepasan dari bahaya ancaman itu. Tuhan pembela bagi kita. Dan yang kelima, saudara-saudara, jaminan kelepasan bagi kita. Dia yang telah mengasihi kita.
Ya, Tuhan yang mengasihi kita. Jadi sungguh sangat luar biasa ini saudara-saudara, ketika kita dihadapkan di hari-hari ini banyak masalah, kesukaran, kesulitan, pergumulan, ancaman-ancaman, bahaya-bahaya yang sedang kita hadapi. Kita yang selalu saya ulang-ulangi saudara, kita harus punya keyakinan iman dan pengakuan iman. Ya, tadi sudah kita baca keyakinan imannya sudah, sebab aku yakin baik maut maupun apapun saudara-saudara tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, karena dia tahu persis kasih Allah di dalam hidup kita lah yang membuat kita menjadi lebih daripada orang-orang yang menang, karena Allah mengasihi kita. Ya, di hari yang lalu sudah saya sampaikan ini. Yang pertama, Allah di pihak kita ketika kita diserang oleh lawan kita, musuh kita. Harus kita pastikan Allah di pihak saya. Jangan pernah saudara-saudara kita hadapi lawan kita dengan kekuatan kita. Kita pastikan Allah selalu di pihak kita. Kapan terjadi Allah di pihak kita? Ketika kedagingan kita ini kita robek, saudara-saudara. Tuhan tidak mau campur baur dengan kedagingan kita. Kita harus disucikan senantiasa saudara-saudara, supaya Tuhan ada di pihak kita. Ya, demikian juga yang kedua kemarin, agar kita tidak dihimpit oleh kekhawatiran dalam hidup ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan mengaruniakan segala kebutuhan kita, segala sesuatu kepada kita bersama dengan Kristus, saudara-saudara. Hanya kita yang percaya bahwa Tuhan mengaruniakan segala sesuatu, makanya kita tidak dihimpit kekhawatiran. Kalau saudara tidak yakin apa yang diberikan Tuhan, saudara akan selalu khawatir. Selalu khawatir. Khawatir hari ini, khawatir besok, apa yang kumakan, apa yang kupakai, dan seterusnya. Tetapi ketika kita yakin dan punya keyakinan dan pengakuan iman bahwa segalanya pasti diberikan Tuhan. Ya, anaknya saja diberikan, apalagi kebutuhan kita di dunia ini. Surga aja dipersiapkan bagi kita, apalagi untuk hidup 60 tahun, 70 tahun di dunia. Terlalu kecil itu bagi Tuhan. Kita yang selalu gak percaya bahwa Tuhan mau mengaruniakan. Mungkin saja di tahun-tahun yang lalu, kalau aku gak kerja mau makan apa? Kalau aku gak pandai mau makan apa? Kalau aku gak sekolah lalu bagaimana? Itulah tanggapan kita. Lalu kita yakin bahwa kita hidup ini karena kekuatan kita, karena kepandaian kita, karena kerja keras kita. Lalu kita tidak sadar bahwa semua yang kita miliki ini adalah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Ayat yang ke-32 dikatakan, coba ulang dulu kita baca ini saudara-saudara. Supaya punya keyakinan dan pengakuan iman, tidak terhimpit kita dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Ya, 32 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya, kenapa banyak orang ragu-ragu? Ya, Tuhan sediakan semua, segala sesuatu. Tentu segala sesuatu itu Tuhan selalu memberikan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya, kalau keinginan kita pasti Tuhan tolak. Makanya perobekan daging dulu. Kalau itu keinginan daging, Tuhan tidak akan genapkan. Tuhan tidak berikan. Tapi kalau untuk kita bisa beribadah, bisa melayani Tuhan, kemarin saya sebutkan itu ya, Tuhan berikan segala sesuatu kepada kita supaya kita bisa beribadah, bisa melayani Tuhan, saudara-saudara. Dan itu kerinduan kita. Ya, ketika kita diberikan oleh Tuhan berkat-berkat bagi kita, yang utama sekali kita bisa beribadah, bisa melayani Tuhan, bisa jadi berkat, bisa jadi saluran berkat. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, kalau kita dihimpit kekhawatiran, gak pernah kita akan bisa beribadah. Kaya tapi gak bisa beribadah. Kalau dihimpit kekhawatiran loh saudara-saudara, uangnya banyak, hartanya banyak, tapi ketika diajak beribadah melayani Tuhan, oh jangan. Ya,
Coba kalau dihimpit kekhawatiran, uangnya banyak, bisa jadi saluran berkat? Nggak bisa. Kalau ku kasih nanti makin kurang sama aku, keenakan dia, nerima saja. Itulah orang dihimpit kekhawatiran. Tapi kalau tidak dihimpit oleh kekhawatiran, dia sadar bahwa semua yang dia miliki itu adalah kasih karunia pemberian Tuhan. Tuhan yang mengaruniakan segala sesuatu. Tentu pasti berbeda sikapnya. Ya, orang kalau sudah terima segala sesuatu dari Tuhan, gak segan-segan, tidak hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan, karena dia tahu bahwa itu adalah dari Tuhan. Orang kalau sudah yakin bahwa semua adalah pemberian Tuhan, gak segan-segan melayani Tuhan, bahkan kapan perlu tinggalkan segala sesuatu untuk melayani Tuhan. Demikian juga orang kalau sudah sadar bahwa segala sesuatu adalah pemberian Tuhan, dia tidak akan menahan diri untuk selalu menjadi saluran berkat. Karena dia tahu semakin menyalurkan berkat bukan makin kekurangan. Justru semakin menyalurkan berkat, hidupnya akan bahagia. Dan berkat itu terus mengalir sampai tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya. Inilah saudara-saudara, ketika kita yakin bahwa Tuhan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Lalu malam ini kita pelajari lagi bagian yang ketiga, saudara-saudara, yaitu ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka. Nah, inilah kita pelajari bagian yang ketiga, saudara-saudara. Ya, ketika kita dihadapkan kepada masalah, kita digugat, ya, kita dituduh. Terjemahan lain berkata kita didakwa, ya, kita dituduh hal-hal yang tidak kita perbuat, ya, kita digugat, kita didakwa terhadap apa yang tidak kita katakan, apa yang tidak kita perbuat, tapi terus dituduh, terus didakwa kita. Terutama orang-orang pilihan Tuhan. Saudara-saudara, seringkali untuk orang-orang pilihan itu dicari-cari salahnya. Ya, kalau orang nggak orang salah kan perlu dicari-cari saja, udah ketahuan, saudara-saudara. Tapi orang pilihan tidak dapat salah, tapi dicari, disalah-salahkan. Nah, seringkali kita nggak mau terima. Saya nggak berbuat dosa, dituduhkan saya berbuat dosa. Saya nggak buat melakukan itu, diomongi kemana-mana, difitnah, ya, dikatakan hal-hal yang nggak kita lakukan. Nah, ini seringkali dihadapi kepada gereja Tuhan. Apakah gereja Tuhan mau menyalibkan daging apa enggak? Ya, kalau dia mau menyalibkan daging atas tuduhan, dakwaan, gugatan orang-orang ini kepada orang pilihan, dia akan bukan hadapi dengan daging, saudara-saudara, tapi dihadapi dengan keyakinan dan pengakuan iman bahwa Tuhan yang akan membenarkan. Nah, inilah saudara-saudara yang harus kita pelajari hari ini, malam hari ini. Ya, karena masih ada 2 lagi, karena 5 tema kita tentang keyakinan dan pengakuan iman, saudara-saudara. Yang tema kita yang ketiga ini, walaupun orang pilihan itu digugat, dituduh, didakwa, tapi ayat membilang Allah membenarkan mereka. Ya, kapan kita dibenarkan? Ketika daging kita ini tidak bersuara, tidak membela diri, tidak membenarkan diri sendiri. Kesalahan kita kan begitu. Ketika dikatakan orang sesuatu yang kita perbuat, dituduhkan kepada kita hal-hal yang jahat yang tidak kita lakukan, daging kita nggak terima, ya pasti kita berontak. Saya nggak perbuat, sampai mati pun saya harus pertahankan ini kebenaran diri sendiri. Nah, inilah seringkali terjadi, saudara-saudara. Tetapi untuk kita menang terhadap gugatan orang-orang ini, jangan mempertahankan daging kita. Biarkan Tuhan yang membenarkan kita. Jangan membenarkan diri sendiri, saudara-saudara, ya. Dan inilah yang kita pelajari malam hari ini. Orang-orang pilihan memang dihadapkan kepada banyak gugatan, tuduhan-tuduhan, ya, didakwa, saudara-saudara.
Terutama iblis yang mendakwa kita, tapi iblis tidak langsung nampak begitu memakai orang-orang yang mau dipakainya. Nggak langsung kita lihat mukanya iblis mendakwa kita, menuduh kita. Dipakailah orang-orang yang tidak bertobat, ya, yang selalu mencari salah-salah kita, kekurangan kita. Ya, makanya orang pilihan, kita disebut orang-orang pilihan harus jaga-jaga diri, jaga perkataan kita, jaga sikap kita. Saudara-saudara, orang pilihan itu katanya seperti rumah di atas gunung, selalu diperhatikan orang, selalu dicari-cari salahnya. Begitu kita, saudara-saudara, ya, orang pilihan itu selalu menjadi perhatian. Namanya orang pilihan, saudara-saudara, selalu diperhatikan orang, kapan silap, kapan salah, ya, kapan lemah, itu selalu dicari-cari. Ayat membilang kapan perlu orang pilihan ini pun akan gugur, saudara-saudara. Ya, makanya mari kita, saudara-saudara, perobekan daging ini yang harus kita perjuangkan. Ya, sudah menjadi orang pilihan, jangan pertahankan daging kita. Ya, orang-orang pilihan yang seringkali saudara-saudara dihadapkan kepada namanya gugatan-gugatan. Pilihan itu kan kita imam-imam. Imam-imam itu sudah pilihan. Ya, kitab kita menurut Pola Tabernakel ada 3 dipanggil, orang panggilan. Itu adalah di daerah halaman, itu panggilan, kita dipanggil. Tapi nanti meningkat lagi, kita dipilih. Ya, kita dipilih, imam-imam itu. Saudara menjadi imam-imam itu sudah pilihan. Udah pilihan itu. Bahkan kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi jabatan imam-imam itu sangat berharga, saudara-saudara. Belum tentu jabatan di dunia ini sudah dipilih sebelum dunia dipilih. Dia saat pemilu, dipilih jadi ini, ya, jadi DPR dan seterusnya. Kalau kita enggak, sebelum dunia dijadikan udah dipilih. Coba saudara bayangkan ini bagaimana lamanya kita dipilih sampai nyata hari ini saudara jadi imam-imam. Saudara hargakan. Dan jabatan imam-imam bukan 5 tahun, bukan 1 periode dan seterusnya. Jabatan imam-imam sejak di dunia ini, masuk kerajaan 1000 tahun lagi, sampai selama-lamanya. Itu orang pilihan. Tentunya banyak orang gak suka menengok ini. Minta dulu ya. Banyak kita digugat. Wah, ini dipilih sebelum dunia dijadikan, hebat kali. Ya, jabatannya bukan 1 periode. Jabatannya bukan diukur dengan berapa tahun, selama-lamanya. Makanya wajarlah kalau kita sebagai pilihan Tuhan seringkali dituduh, digugat, saudara-saudara. Ya, digugat. Yang lain bukan ayat yang tadi, dakwah kita dengan harapan pilihan itu akan menjadi gugur. Ya, kita tidak mampu mempertahankan pilihan. Dan saudara-saudara, banyak kali orang-orang pilihan gak mampu mempertahankan jabatan yang dikasih oleh Tuhan kepadanya. Makanya saudara-saudara, kita harus punya kekuatan, yaitu daging kita ini. Ketika kita dituduh, didakwa, digugat, janganlah kita hadapi dengan daging kita terlalu penuh. Kau bikin, mintakanlah penuh ini tumpah. Jadi harus sungguh-sungguh saudara-saudara, ya. Kita dihadapkan kepada banyak masalah-masalah. Itu yang kita hadapi, saudara-saudara. Ya. Jadi orang-orang pilihan itu, 1 Petrus disebutkan kita orang-orang pilihan, ya. Imam-imam itu bangsa yang terpilih. Nah, kita harus kuat, ya. Kita harus kuat orang-orang pilihan ini, saudara-saudara. Ya, kita baca ini, saudara-saudara. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. 1 Petrus 2
Ayat 9, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita bangsa yang terpilih, ya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Coba hebatnya saudara-saudara pilihan Allah ini. Itulah kita yang memiliki jabatan imamat rajani, saudara-saudara. Kita pilihan umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Dan ini seringkali digugat. Makanya banyak imam-imam mengundurkan diri. Aku imam-imam begini, terus aku dicari salahku, terus dicari kekuranganku. Banyak orang mengundurkan diri dari imam-imam, tidak setia sampai akhir memperjuangkan jabatannya sebagai imam-imam. Nah ini saudara-saudara, ya, terhadap tuduhan, ya, bahwa dakwaan yang ada bagi orang pilihan Tuhan ini, daging kita harus kita robek, daging kita harus kita perjuangkan untuk daging ini tidak bersuara, saudara-saudara. Ya, itulah sebabnya misalnya ada kekurangan kita, orang pilihan itu juga belum sempurna. Ya, biarpun kita sudah orang pilihan Allah, masih ada ketidakmampuan kita, masih ada keterbatasan kita, itu sudah pasti belum sempurna. Orang pilihan Allah itu masih ada keterbatasan, ada kelemahan, ada kekurangan, saudara-saudara. Nah, untuk inilah kita seringkali dituduh, ya, dicari sedikit kelemahan kita. Udah digomongkan, katanya imam-imam tapi begini, katanya ini. Kita dituduh, disalah-salahkan, sedikit aja kita salah, langsung itu nanti serangan mendakwa kita, saudara-saudara, mendakwa, menggugat kita. Kan seringkali kita dengar, katanya imam-imam tapi begini, katanya hamba Tuhan tapi begini, dikit aja, ya. Makanya saudara-saudara, ketika kita ada kekurangan kita, ada kelemahan kita, kita harus mengaku dengan jujur. Kalau kita memang salah, ya sudah salah, ampuni saya, selesai. Daging kita seringkali sudah orang pilihan, dianggap sebagai status yang gak boleh diganggu-ganggu, gak boleh dituduh seperti jabatan di dunia. Imam-imam kita pilihan Tuhan, kalau ada kekurangan kita, ada kesalahan kita, kita minta maaf. Ya, nggak mati kita minta maaf. Bukan minta maaf lalu terhina kita, enggak. Minta ampun itu jiwa besar itu, saudara-saudara. Orang kalau mengaku dosa itu jiwa besar itu. Mengakui kekurangannya itu punya jiwa besar itu. Orang yang mempertahankan dosanya jiwanya kerdil. Selalu dikit aja salah, jangan coba-coba ganggu, langsung dia ngamuk. Itulah jiwanya, bukan jiwa besar, saudara, jiwa pengecut. Dikit aja dosanya diganggu, dia ngamuk. Tapi kalau kita pilihan Tuhan, dituduhkan orang kepada kita kesalahan kita, udahlah saya mengaku, minta ampun. Itu jiwa besar, saudara-saudara. Ya, jiwa besar. Kalau ada kekurangan kita, ada hal-hal yang tidak mampu kita lakukan, kekurangan kita. Pertama, saudara-saudara, kita mengaku. Adalah saya mengaku. Saya teringat dulu waktu KKR besar di Surabaya, ada kekurangan pemain musik aja, saudara-saudara. Lalu pendeta Pong mengatakan, aku yang salah dalam hal ini. Kan dibilang pemain musik gak beres. Aku yang salah, aku minta ampun. Lalu dibilang kekurangan panitia menjemput bapak-bapak pendeta, seringkali terabaikan, seringkali tasnya keliru, saya yang salah. Coba mengaku itu jiwa besar itu, saudara-saudara. Berjiwa besar atas kekurangan kita. Bahkan kekurangan orang lain pun kita mengaku. Coba perempuan yang berjiwa besar mengakui kekurangan suaminya kepada suaminya yang berbuat jahat, tapi dia mengaku. Ya, Bathsheba, siapa namanya itu dia, ya? Abigail, betul, Abigail. Coba suaminya yang jahat,
Abigail bilang, ampunilah kesalahan saya ini terhadap suaminya. Diselamatkan Tuhan. Berjiwa besar. Ya. Inilah orang pilihan Tuhan. Kalau kita pilihan Tuhan berjiwa besar, gak salah pun kita supaya baik, udahlah. Saya yang salah di situ. Coba, saudara-saudara. Kalau ada kekurangan kita, ada kelemahan kita, saudara-saudara, ya, jadikanlah itu membuat kita mengaku dosa kita, mengaku kekurangan itu. Itu tanda kita tidak sombong. Karena orang pilihan itu ada dua, dipilih jadi sombong. Tapi kita nggak dipilih menjadi rendah hati, terus makin rendah hati. Sehingga satu saat di kerajaan 1000 tahun juga bukan untuk sombong-sombongan. Kerajaan 1000 tahun bukan gagah-gagahan. Saudara-saudara, merintah kita bersama dengan Kristus. Yang Kristus yang disebut dia rendah hati dengan lembut. Saudara-saudara sekalian, ya, ketika ada kesalahan, ya, kita belajar untuk mengaku. Ya, mengaku. Rahasianya selalu kalau kita mengaku dosa, kuasa dosa mati. Itulah hebatnya mengaku dosa. Kuasa dosa mati sehingga dosa itu tidak lagi mengganggu kita, juga tidak mengganggu orang yang menuduh kita. Jadi cara untuk mematikan dosa itu mengaku. Kalau sudah kita akui dosa kita, maka kuasa dosa itu mati. Tapi kalau masih diingat-ingat orang lain, diungkit-ungkit, kan suka begitu diungkit-ungkit. Tahun sekian kau berbuat begini sama aku, hari dulu pun kau terus berbuat begitu. Dosa itu sudah mati kepada kita, tapi orang yang mengungkit-ungkit dosa itu akan hidup dalam hidupnya sampai satu saat dosa itu membawa dia kepada neraka. Jadi berat loh saudara-saudara. Ya, saya pernah juga bilang sama teman, kalau seorang hamba Tuhan hancur, dia sudah mengaku, gak usah ingat-ingat lagi, gak usah ceritain kemana-mana. Ya, anak Tuhan salah, sudah mengaku udah salah lah aku, ya ampunilah aku, ya amin. Tapi diceritain kemana-mana, datang sana ingat, si yang mengaku ini sudah lepas dari dosa. Tapi sembawa berita ini dan orang yang mendengar berita itu, pindahlah dosa itu kepada dia. Saya banyak kali melihat, ya, kekurangan anak hamba Tuhan, udah mengaku ampunilah anak saya beginilah, anak saya beginilah, keluarga saya ini ampunilah. Ya, tapi diceritain. Nanti tengok anaknya lebih jahat lagi daripada anak yang tadi mengaku itu. Cerita lagi kepada orang sana lagi yang mendengar cerita itu, anaknya lebih jahat lagi dari orang yang diceritai itu. Coba. Itulah risikonya saudara-saudara. Jadi kita harus pertama dulu ngaku dosa. Kalau sudah mengaku dosa, kuasa dosa itu sudah mati. Mati. Tapi semua orang yang cerita-cerita itu pindah sama dia dosa itu. Bahkan orang yang mendengar juga pindah sama dia dosa itu. Cuma beratnya saudara-saudara, hanya karena ngomongan kita. Ya, nuduh-nuduh, mendakwa. Ya, jadi si pendakwa ini, pendakwa orang pilihan ini, sama dia nanti hancur-hancuran sampai dengan iblis dia pendakwa. Dari dulu iblis itu pendakwa, menggugat dan menuduh. Ya, jadi jangan kita gampang menggugat orang pilihan, menuduh, mengadu-ngadukan, mendakwa, menghakimi. Jangan saudara-saudara. Tapi bagi kita imam-imam, ketika ada kekurangan kita, segera kita mengaku, aku yang salah, ampunilah saya oleh darah Yesus, dan tak ulang-ulangi lagi. Itu saudara-saudara, gak mengulang-ulangi. Jadi mengaku dosa itu salah satu dari perobekan daging. Ya, kalau kita nggak mau perobekan daging, malu mempertahankan daging, gua akui dosa aku sama dia, ya rugi kali lah aku. Nanti kalau diceritain sana, nanti kalau diingat-ingat, padahal urusan dia. Kalau kita ngaku dosa, mau diingat-ingat, mau diungkit-ungkit, urusan dia itu. Urusan kita dulu ngaku dosa. 1 Yohanes berapa itu? 1 Yohanes 1 ya. Kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan setia dan adil. Jadi jangan, kita kan sulit ngaku. Wah, nanti malulah aku, nanti diomongin sana-sana. Urusan dia itu. Urusan kita tuntas mengaku dosa. Tuhan setia dan adil. Makanya banyak kali orang gak mau mengaku dosa, karena dagingnya ini tadi bicara. Kalau kau ngaku nanti, dia mau ngomong terus sana.
urusan dia itu, saudara-saudara. Perobekan dagingnya 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 ya, kita baca 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, sungguh berbahagia orang mengaku dosa. Kuasa dosanya mati, dilepaskan dia. Ya, pemazmur bilang, berbahagia orang yang mengaku dosa. Selama aku sembunyikan dosaku, aduh, tulang-tulangku lemah lesu, sudah ada kekuatan tangan Tuhan yang menekan aku ketika aku mempertahankan dosaku. Tapi ketika mengaku dosa, hidupnya bahagia, hidupnya sukacita. Kita pilih, kita mengaku dosa atau mengingat-ingat dosa orang. Karena dua orang ini pasti, kalau dia mengaku dosa, pasti dia nggak mau ingat-ingat dosa orang lain. Coba kalau kita pernah berdosa, oh ya, saya pun pernah juga, dia begitu, adalah saya ampunilah. Tapi kalau orang hanya menuduh, sudah lebih jahat dosanya dari orang itu. Dia selalu membeberkan, dia selalu menuduh, saudara-saudara. Mazmur itu ya, Mazmur 32 atau berapa, coba kita lihat. Jadi ngaku dosa. Kembali, orang pilihan itu belum sempurna, masih ada kekurangan. Ada hal-hal yang kelemahan-kelemahan yang seringkali juga kalau dicari-cari pasti dapat, saudara-saudara ya. Pasti dapat, tetapi kita, itulah ketika ada kekurangan kita, belajar mengaku, merendahkan diri. Daging kita ini yang harus kita salibkan ya. 32 ayat 1 mulai, 1, 2, 3. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi terus. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ini saudara-saudara, ayo pilihan bagi kita ya, orang pilihan. Jangan sok jago, kalau dicari-cari salahnya, oh bangkit dagingnya, biar kau tahu ya aku imam-imam, atau biar kau tahu ya aku hamba Tuhan, seenaknya kau berbuat begitu. Gak penting, saudara-saudara. Pasti masih ada kelemahan kita, ada kekurangan kita. Untuk itulah kalau ditemukan kekurangan kita, belajar kita untuk mengaku dosa. Itu bagian dari perobekan daging ya, bagian dari perobekan daging, saudara-saudara, sehingga kita tidak membenarkan diri sendiri. Orang pilihan ini masalahnya seringkali membenarkan diri sendiri ya, cari ayat. Seringkali begitu seorang hamba Tuhan, kalau sudah diketemu, oh cari ayatnya, ada ayat begini, pakai gunakan ayat untuk membela diri sendiri. Seringkali cara membela diri sendiri dibandingkan dengan orang lain. Oh, belum lagi pendeta yang lain kau tahu ya, aku baru begini aja. Nah coba, atau banding-bandingkan, sidang jemaat begitu, dia lebih jahat lagi dari aku cuma gini aja. Selalu itu membenarkan diri sendiri. Kalau membenarkan diri sendiri, inilah dagingnya enggak yang mau dirobek ya. Kalau membenarkan diri sendiri, inilah kedagingannya yang terus dibiarkan, tidak disalibkan. Tetapi kalau kita menyalibkan daging kita, kapanpun tidak pernah kita membenarkan diri sendiri ya. Kita mengaku. Kalau kita tidak membenarkan diri sendiri, itulah maka kesempatan Tuhan yang membenarkan kita ya. Tuhan yang membenarkan kita. Kapan Tuhan membenarkan kita? Ketika kita mengaku dosa kita, kekurangan kita ya, kita mengaku bagian dari perobekan daging, saudara-saudara. Jadi mari saudara-saudara, ketika pilihan Tuhan itu ada kekurangan, itulah kesempatan bagi kita untuk merobek daging kita ini. Ada kelemahan kita,
ada yang keterbatasan kita. Itu kesempatan perobekan daging. Ya, kesempatan perobekan daging sampai satu saat tidak ada lagi jari menuduh kita. Ya, dituduh kita mengaku, selesai, saudara-saudara. Didakwa kita, mengaku kita, kekurangan kita, selesai. Ya, digugat kita atas kesalahan kita mengaku, saya salah, memang ampunilah saya. Selesai, kita dibenarkan Tuhan, saudara-saudara. Ya, jadi harus, ya, saudara-saudara, ketika kita ada kekurangan, ada ketidakmampuan kita, ada keterbatasan kita, lalu didakwa orang kita, pakailah itu kesempatan untuk merobek daging kita ini. Ya, kalau kita merobek daging kita ini, salibkan daging kita ini, lalu Tuhan yang akan membenarkan kita. Kalau terus kita dipitnah lagi, terus dipitnah, udah langsung kita bilang, oh ini pinahan ini tanda saya punya kerajaan sorga. Udah perobekan daging loh, saudara-saudara. Tapi terus dipitnahkan kata-kata jahat, terus dicari salah kita, terus kita didakwa, langsung kita lengkapi, oh ini tanda-tanda saya punya kerajaan sorga. Rupanya mereka lah yang empunya orang pilihan, dan tipu tidak ada buat dosa tapi buat saya kalau selalu ingat pembalasan itu haknya dari Tuhan. Damai sejahtera hati ketika kita difitnah, damai sejahtera hati ketika kita didakwa, ketika kita digugat, kita dituduh, damai sejahtera. Udahlah, biarkan pembalasan itu haknya Tuhan. Roma 12, saudara-saudara. Damai sejahtera. Jadi daging kita ini bisa kita salibkan. Jangan membalas dengan daging kita. Ya, kita kan seringkali kita balas sama kita, daging dengan daging, sama-sama binasa, saudara-saudara ya. Roma pasal 12 ayat yang hakku, pembalasan itu adalah haknya Tuhan, saudara-saudara ya. Ayat 19 ya. Kita baca Roma 12 ayat 19, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah aku, akulah yang akan membuat pembalasan, firman Tuhan. Jadi biarkan saja, udahlah haknya Tuhan membalas itu. Jadi daging kita ini kita salibkan ketika orang pilihan didakwa, dituduh, saudara-saudara, digugat. Biarkan saja ya. Semakin daging kita ini kita robek, lalu Tuhan yang akan membenarkan diri kita, saudara-saudara. Jangan pernah membenarkan diri sendiri. Daging kita ini suka membenarkan diri sendiri. Coba ketika kita dipindahkan, bunyi daging kita, ngeri kali lah kau, dia ngomongin kau kemana-mana. Apa ada pula orang menyampaikan pula sama kita, sumpah, katanya kau tadi begini, begini. Waduh, saudara-saudara ya, orang pilihan itu memang sering kali digugat, dituduh, didakwa, tapi kita benar maki membalas jahat dengan jahat. Daging itu suka begitu ya. Tetapi kita, saudara-saudara, tirai daging kita ini harus dikoyak. Kalau sudah terkoyak tirai itu, kita masuk kepada kemuliaan, masuk ke ruangan suci. Sudah layak kita bersama dengan Kristus sebagai mempelai pria surga, saudara-saudara. Hari-hari yang kita hadapi di masa-masa yang sukar, gereja Tuhan menghadapi ancaman. Ya, ancaman, bahaya ancaman yang kita lihat di bagian ketiga ini, gugatan, tuduhan, dakwaan, itu ancaman bagi gereja Tuhan. Itu bahaya ancaman. Untuk menyelesaikannya, saudara harus robek daging kita ini. Kalau kita yang salah, kita mengaku dosa. Sudah mengaku dosa, dipitnahkan lagi hal-hal yang jahat, selalu bilang ini sudah tanda-tanda saya punya kerajaan surga. Dicela, dianiaya dan seterusnya. Sudah bilang saja, udahlah ini mempertambah upah saya di surga. Sehingga kita nanti sungguh-sungguh Tuhan yang membenarkan kita, saudara-saudara. Malam hari ini kami sampaikan, pemain musik datang ke depan.
kita akan menerima tubuh dan darah Kristus untuk kita memiliki kekuatan yang baru untuk menghadapi masalah-masalah, menghadapi gugatan-gugatan saudara-saudara sekalian. Bapa yang setia, kita datang kepada Tuhan. Dia setia kepada kita, Dia sanggup melepaskan kita, Dia menolong kita dalam hal apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Semua bangkit berdiri. Bapa yang setia, tiada
Yesus, Kaulah sumber pertolongan Tuhan, yang dapat ku perkor. Kalau Tuhan adalah, amin. Percaya kita, biar digugat, biar didakwa, Tuhan akan membenarkan kita. Amin. Haleluya. Hiburan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan, selamanya ku sembah. Amin Tuhan. Oh, Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kami tidak terpisahkan oleh apapun. Kasih-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan, kami tidak mau terpisah dengan-Mu Tuhan. Apapun masalah kami tidak terpisah dari kasih-Mu. Membenarkan kami, di pihak kami, melengkapi segala kebutuhan kami. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu ajaib. Haleluya, haleluya. Allah yang dahsyat bersama kami. Kami kuat Tuhan, kami kuat bersama dengan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang membenarkan kami, karena Engkau sungguh peduli dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kebenaran firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kami sadar keterbatasan kami, sadar kelemahan kami, sadar kekurangan kami Tuhan. Ketika itu dituduhkan kepada kami, kami belajar mengaku. Tidak ada yang bisa Tuhan kami perbuat. Ketika kami mengaku, maka kuasa dosa itu sudah dimatikan. Kalau terus kami dipitnah, terus disalah-salahkan, itu tanda bahwa kami memiliki yang punya kerajaan sorga. Bahkan kami juga punya upah yang besar di sorga. Daging kami inilah seringkali Tuhan tidak mau kami disalahkan. Daging kami inilah seringkali tidak mau kami dituduh. Tapi malam hari ini, biarlah daging kami ini disalibkan Tuhan. Karena melalui perobekan daginglah kami akan masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Buatlah hati kami mengerti firman-Mu Tuhan. Punya keyakinan iman dan pengakuan iman bahwa Engkau yang membenarkan kami. Terpujilah nama-Mu. Tersedia tubuh dan darah-Mu di hadapan kami. Berkati yang membagi-bagikannya. Berkati kami semua yang menerima tubuh dan darah-Mu. Memberi kekuatan bagi kami untuk hidup di dalam hidup rohani. Di dalam nama Yesus Tuhan kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, kita terima tubuh dan darah Kristus dengan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Masih kita naikkan pujian kita ini. Kau yang selalu mengasihiku. Selalu menyayangiku dengan kasih yang
kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, jangan sekalipun ditinggalkan. Penghiburan yang kurindukan, dan lalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau Tuhan adalah. Semua bangkit berdiri dengan percaya kita. Bapa yang setia tidak pernah tinggalkan kita. Apapun ancaman kita alami, Dia selalu setia menolong kita. Penghiburan yang kurindukan, selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Apapun ancaman dalam hidup kami Tuhan, kami tidak mau terpisahkan dari kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu lah yang membuat kami menjadi lebih daripada pemenang. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami tidak ragu-ragu kasih-Mu bagi kami Tuhan. Karena kami hidup bukan dari kekuatan kami, dari kasih-Mu lah membuat kami hidup. Sampai hari ini ketika kami banyak masalah, banyak tantangan, banyak kesulitan-kesulitan ya Tuhan, kepada-Mu lah kami berharap, kepada-Mu lah kami percaya Tuhan. Bahkan kami percaya ketika Engkau bersama dengan kami, kami melebihi dari pemenang karena Engkau mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu. Tubuh dan darah-Mu ada di tangan kami Tuhan. Ubahlah roti ini menjadi tubuh dan darah-Mu. Tubuh ini benar-benar, roti ini benar-benar menjadi tubuh-Mu, agar kami dengan kekuatan tubuh dan darah-Mu, kami mampu menjalani hidup ini bersama dengan Engkau Tuhan. Ada masalah-masalah apapun, Engkaulah kami andalkan dalam hidup kami. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, angkat darah Kristus. Jika ada sakit penyakit kita, percaya kita, tubuh dan darah Kristus lebih dari obat. Dia menjamin kehidupan bagi kita. Ingat keluarga kita, anak-anak kita saat perjamuan suci, biar dia diobat, dia dilawat oleh Tuhan. Dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali mau meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mara bahaya mengancam gereja Tuhan. Haleluya. Kesukaran mara bahaya, tapi ada jaminan kelepasan dari Tuhan. Itulah yang kami yakini, itulah yang kami akui Tuhan. Ada keyakinan pengakuan iman bahwa Engkau yang membenarkan kami Tuhan. Daging kami ini Tuhan yang seringkali menjadi masalah, tapi belajar kami Tuhan untuk merobek daging ini Tuhan, sehingga kami melihat kemuliaan Allah. Di tengah-tengah masalah kami akan keluar menjadi pemenang, sehingga kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Malam ini saya beberapa hari ini nggak mengerti kaki saya ini, saudara. Apa namanya itu? Dan doa kita semuanya, dua topik. Baiklah itu kau bukakan, jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar dimakanmu. Ku serahkan hidupku Pak. Semua kita bangkit berdiri. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Kau bukakan jalan di laut. Amin Tuhan. Mata air di padang gurun, tiada yang sukar dimakanmu. Ku serahkan hidup. Sekali lagi kau bukakan jalan, kau bukakan. Amin Tuhan. Tidak ada yang sukar di matamu Tuhan. Membutuhkan keyakinan iman, membutuhkan pengakuan iman bahwa Engkau di pihak kami, Engkau yang pelihara kami Tuhan. Ada yang sukar di matamu, ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah.
Tuhan baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.